menyampaikan langsung terkait kondisi banjir terkini di Kabupaten Pati. Udin, bagaimana kondisi hingga sore ini, seperti apa kondisi banjir di Pati dan kenapa banjir semakin tinggi? Ya, selamat sore Valeri. Dapat kami melaporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa kondisi banjir di Pati memang belum surut, belum ada tanda-tanda surut dan justru ketinggian banjir terus bertambah. Dan dapat kami gambarkan bahwa di Pati sendiri sudah 136 desa yang terdampak banjir dan tersebar di 12 kecamatan. Dan saya saat ini berada di Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, di mana desa tersebut merupakan salah satu desa yang paling parah terdampak banjir, di mana ketinggian air di sini nyaris mencapai 2 meter dan titik terendah di sekitaran 75 cm. Dan ini adalah jalur utama dari Desa Bumirejo menuju ke Desa Kedung Pancin dan Desa Kluwah, di mana jalur utama ini sudah terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 75 sampai dengan 120 cm. Dan memang banjir Pati ini merupakan banjir terparah kedua setelah tahun 2014 kemarin, di mana banjir ini sudah merendam hampir 20 ya hampir sudah merendam 12 kecamatan di 136 desa. Dan pada tahun 2014 lalu memang banjir Pati terendam lebih dari 200 desa yang tersebar di 19 kecamatan. Dan dapat kami laporkan bahwa saat ini kondisi banjir Pati memang sulit untuk surut karena intensitas hujan yang masih sangat tinggi di Pegunungan Muria maupun Pegunungan Kendeng, sehingga banjir terus mengguyur ke wilayah Kudus maupun Jepara dan Pati. Dan di saat banjir Kudus masih meninggi, otomatis banjir di wilayah Kabupaten Pati sendiri sepanjang Sungai Juwana atau Sungai Seligogo ini masih belum bisa surut. Dan dapat kami gambarkan bahwa memang Kabupaten Pati ini ada wilayah cekung yang dialiri oleh Sungai Juwana dengan sepanjang 60 km yang sudah mengalami pendangkalan yang sangat parah sehingga perlu untuk dinormalisasi. Dan saat ini banjir Pati bukannya surut, sudah meninggi, dan dari pantauan kami di lapangan tadi bahwa kenaikan banjir Pati ini sudah naik lagi menjadi 20 cm sehingga aktivitas warga sudah lumpuh total. Dan warga berharap bahwa pemerintah Kabupaten Pati sendiri tanggap dalam hal ini karena hampir 10 hari warga di Kabupaten Pati terendam banjir, namun bantuan untuk logistik dan sembako yang ada di dalam pengungsian yang bertahan di rumah maupun di pengungsian ini sudah sangat menipis. Valeri, kembali ke studio. Iya, Udin, untuk memastikan keamanan di Kabupaten Pati, apa langkah dari pihak kepolisian? Ya, kami tadi sempat memantau di dalam desa yang terisolir, dan pihak kepolisian dari Polresta Pati sendiri melakukan patroli di sepanjang jalur yang terdampak banjir, di mana beberapa desa yang terisolir dan sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Mereka memantau terus ke dalam lokasi banjir yang terisolir sambil membagikan sejumlah makanan siap saji di posko-posko pengungsian maupun di tempat-tempat warga yang bertahan di perumahan mereka. Dan tadi sempat kami berbicara dengan Kapolres dan mewawancari Kapolres Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, dan dia mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan patroli 1x24 jam di lokasi banjir yang memang desa-desa mereka yang sudah terisolir dengan ketinggian air 1,5 meter, dan mereka akan terus melakukan dan memerintahkan anggotanya untuk melakukan ini dan terus membagikan makanan siap saji kepada warga. Berikut wawancara Kapolres Pati, Kombes Jaka Wahyudi. Ya, Valeri, dapat kami laporkan bahwa kondisi banjir di Pati ini cenderung naik terus dan warga dihimbau untuk terus berhati-hati. Jika ketinggian terus bertambah, warga diharapkan dapat segera kembali segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi maupun posko-posko pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pati maupun pihak desa sendiri. Valeri, kembali ke studio. Baik, terima kasih Udin atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.